Yang kedua, jangan sompral di tempat ibadah. Suatu hari ada seorang player bernama Taher yang berniat membangun sebuah masjid di world single playernya dalam mode kreatif. Di situ ia mulai mencari tempat yang cocok untuk pembangunan masjid tersebut, memastikan lokasi yang luas dan strategis. Setelah menemukan tempat yang pas, Taher langsung mulai membangun, menggunakan bahan-bahan yang sudah ia siapkan sebelumnya. Singkat cerita, masjid hampir selesai. Hanya tersisa beberapa tahapan akhir sebelum bangunan itu benar-benar sempurna. Hingga akhirnya masjid itu dapat berdiri megah. Kemudian Taher berkeliling, mereview hasil karyanya dengan bangga. Maghrib pun tiba, matahari mulai tenggelam, dan bulan muncul di sisi lain langit. Di situ Taher berdiri diam, menikmati pemandangan itu. Setelah menyelesaikan masjidnya, ia merasa bosan, sehingga ia memutuskan untuk pergi ke sebuah village yang tidak jauh dari sana. Di village tersebut, ia menemukan sesuatu yang aneh. Ada villager yang skinnya berbeda dari biasanya. Dan villager itu tidak tidur di malam hari. Villager itu hanya berdiam diri, seolah-olah sedang menatap sesuatu di kejauhan. Dan villager itu juga tidak merespon keberadaan Taher di sampingnya. Karena penasaran, Taher menoleh ke arah yang sama dengan villager itu. Namun dalam sekejap mata, villager itu menghilang begitu saja. Berpikir mungkin villager itu sudah pergi tidur karena hari sudah malam, jadi ia mengabaikannya dan pergi menyetel petasan untuk merayakan masjid pertamanya di world itu. Tanpa pikir panjang, ia memasang petasan tepat di sebelah masjidnya. Saat warna-warni petasan meledak di langit, Taher merasa puas dan mulai bersiap untuk kembali ke rumah. Namun ketika Taher hendak pergi dari sana, ia dikejutkan oleh bagian dari masjid yang sudah berubah. Padahal ia yakin bahwa sebelumnya ia tidak salah menempatkan blok. Di situ ia jadi merasa merinding. Dan tiba-tiba suara azan terdengar dari dalam masjid. Di situ Taher mengangguk. Bagaimana mungkin? Kan ini hanya single player tanpa mod. Seharusnya nggak ada suara azan. Sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara azan itu mendadak berhenti. Lalu terdengar bisikan pelan di belakangnya. Jantung Taher berdetak kencang. Perlahan ia menoleh ke belakang. Untungnya tidak ada siapapun di sana. Tanpa pikir panjang, Taher berlari menjauh dari masjid dan mencari tempat aman. Ia masuk ke salah satu rumah villager dan memutuskan untuk tidur. Dan mencari tempat aman. Ia masuk ke salah satu rumah villager dan memutuskan untuk tidur. Namun ketika membuka matanya, ia sekarang berada di dalam masjid yang ia bangun tadi. Kalau kalian perhatikan, sekilas saat tadi Taher tidur, ia melihat ada sesosok villager aneh yang menghampirinya. Apakah ini semua ulah dari villager itu? Di situ ia segera keluar dari masjid untuk mencari keberadaan villager aneh itu yang kemungkinan telah membawanya ke dalam masjid. Saat dirinya keluar dari masjid, Taher semakin bingung karena worldnya masih saja malam hari. Di situ Taher mencoba mencari-cari villager itu ke sekitar village. Namun anehnya, sekarang ia tidak bisa menemukan villager itu lagi. Sehingga di situ ia inisiatif untuk tidur lagi saja di kasur villager. Siapa tahu villager aneh itu akan muncul lagi ketika Taher tidur. Tapi ternyata villager aneh itu tidak menghampirinya. Dan yang lebih anehnya lagi, worldnya sekarang tetap malam hari. Di situ Taher merasa mungkin semua kejadian aneh ini berhubungan dengan masjid yang baru saja ia bangun. Jadi ia mencoba mendekati masjid itu. Saat sedang berkeliling masjid itu, Taher bertemu dengan villager itu lagi. Tapi seketika villager itu langsung menghilang. Dan yang lebih anehnya, ada keranda mayat yang bergetar-getar. Di situ Taher sangat ketakutan dan ingin segera keluar dari sana. Tapi pintu-pintu masjid itu tertutup dengan sendirinya. Jadi Taher pun inisiatif menggunakan jalur lain untuk keluar dari masjid itu. Dan sesaat setelah keluar dari masjid itu, Taher menemukan sebuah kuburan yang tiba-tiba muncul ke permukaan. Saat Taher menghampiri kuburan itu, ia malah melakukan hal sompral, seperti menginjak-injak kuburan itu. Dan seketika ada cahaya putih yang muncul dan membawanya ke sebuah tempat full berwarna putih, seperti tempat yang sangat suci. Dan Kopi ABC Kahwa, terasa nikmatnya? lihat ada seseorang yang mirip seperti Ustadz. Taher mencoba menghampiri Ustadz tersebut. Dan tiba-tiba Ustadz itu berkata, mungkin kamu bingung sekarang kamu di mana? Aku adalah orang yang telah mengundangmu ke sini. Atau lebih tepatnya, aku adalah ahli ibadah. Tujuanku mengundangmu ke sini adalah untuk memberitahumu bahwa kamu tidak boleh melakukan hal yang kurang ajar dan tidak baik di masjid ataupun di sekitar masjid. Karena jika kamu melakukan hal yang sompral atau hal yang kurang ajar di masjid dan sekitar masjid, kamu akan diteror oleh kejadian-kejadian yang gak masuk akal seperti yang sebelumnya kamu alami. Silahkan tutup matamu dan jangan pernah ulangi lagi hal kurang ajar seperti memainkan petasan di dekat masjid ataupun menginjak-injak kuburan saya. Bila kamu mengulangi hal kurang ajar itu lagi, maka tidak ada kesempatan kedua untukmu. Setelah menutup mata itu, Taher terbangun di depan kuburan itu. Dan
setelahnya, Taher selalu menjaga kebersihan di masjid itu. Sekaligus tidak pernah melakukan hal kurang ajar lagi di masjid ataupun di sekitar masjid. Saat Taher mencoba mencari-cari di internet mengenai ahli ibadah di Minecraft, ia menemukan sebuah rumor. Rumor itu berkata, kalau kamu membuat masjid di Minecraft, kamu akan berkesempatan bertemu dengan ahli ibadah di Minecraft. Jadi di sini aku pengen ngasih tahu untuk creepypasta tema Ramadannya cuma 2 video di awal doang. Itu dikarenakan ya susah banget guys ngebuatnya. Ini tuh kita butuh waktu 2 minggu ya untuk ngebuatnya. Jadi mohon maaf banget kita nggak bisa bikin 7, tapi ya sebagai gantinya kita tetap upload 7 video creepypasta. Dan ya kalian bisa nonton video berikutnya yang bukan tema Ramadan guys. Yang ketiga, jika ada snow golem yang selalu memperhatikanmu, keluar dari Minecraft sekarang juga. Ada player perempuan bernama Kayla yang sedang mencari spot untuk membuat rumah. Setelah berjalan beberapa saat, akhirnya Kayla menemukan spot bagus untuk membuat rumahnya. Sebelum membuat pondasi, Kayla menebang pohon untuk mendapatkan plank. Setelah menghancurkannya, Kayla membuat rumah sederhana di samping pantai. Di situ Kayla menyadari kalau plank yang dimilikinya itu kurang. Ketika ia ingin menebang pohon lebih banyak, tiba-tiba hujan turun. Entah mengapa Kayla sangat membenci hujan. Jadi ia memutuskan untuk meneduh di bawah pohon. Karena terlalu lama, Kayla membuat beberapa plank, lalu ia jadikan atap seadanya. Karena hujan itu, Kayla bermain dengan perasaan emosi. Kayla memaksakan dirinya menebang pohon saat hujan, karena rumahnya belum sepenuhnya jadi. Setelah rumahnya jadi, Kayla langsung membuat shovel dan mengambil pasir untuk membuat jendela. Dengan perasaan gelisah, Kayla mempercepat mengambil pasirnya dan langsung masuk ke dalam rumahnya. Setelah memasak pasir, Kayla pergi keluar untuk melihat sekitarnya. Namun yang anehnya, Kayla merasa tidak ada satupun hewan di sekitarnya. Di saat yang sama, Kayla juga merasa ada sesuatu di seberang sana. Karena memerlukan bot, Kayla menebang pohon di sampingnya. Saat sedang menebang itu, anehnya mouse Kayla seperti sedang error, tidak bisa ditahan, membuat Kayla terus-menerus memukul-mukul blok. Seiring berjalannya waktu, Kayla semakin emosi karena hujan tidak kunjung reda. Di situ Kayla semakin cemas dengan sesuatu di seberang. Sambil menunggu hujan, Kayla memutuskan diam di dalam rumah sambil melihat ke arah jendela. Saking lamanya menunggu, Kayla inisiatif membuat jalan ke bawah untuk mengambil beberapa stone. Setelah itu, ia menghancurkan daun di sekitarnya. Di situ Kayla terlalu cemas dan mencoba melihat ke seberang lagi. Tak lama kemudian, ia melihat sesuatu berwarna putih baru saja respawn. Karena sudah penasaran, Kayla berenang mendekatinya. Di tengah jalan itu, Kayla menyadari bentuknya seperti snow golem. Tapi yang anehnya, snow golem itu tidak mempunyai kepala pumpkin. Karena snow golem seperti menatapnya, Kayla terus melihatnya dari kejauhan. Merasa aman, Kayla kembali masuk ke rumahnya. Tapi setelah beberapa saat, Kayla kembali penasaran dengan snow golem tadi. Dan kali ini, Kayla membulatkan tekadnya untuk pergi ke seberang. Saat melihat ke seberang, anehnya snow golem itu sudah menghilang. Karena semakin penasaran, Kayla langsung berenang ke seberang. Di tengah perjalanan, Kayla nggak sengaja melihat ke rumahnya. Dan betapa terkejutnya Kayla ketika melihat snow golem itu sudah di depan rumahnya. Dengan perlahan, Kayla mendekati snow golem itu dan bersembunyi di belakang pohon. Saat mendekat, anehnya snow golem itu terus melihat ke arahnya. Ditambah snow golem itu juga tidak mati saat hujan. Karena merasa nggak bahaya, Kayla mencoba berjalan perlahan ke belakang dan langsung lari memutar ke arah rumahnya. Karena masih penasaran, Kayla mengintip snow golem itu dari samping rumahnya. Sayangnya, Kayla tidak tahu harus berbuat apa. Setelah beberapa saat, lagi-lagi Kayla mencoba mengintip snow golem itu. Tapi kali ini dari sisi yang lain. Dan di situ akhirnya Kayla menyadari kali ini snow golem tidak melihat ke arahnya. Mengetahui hal itu, Kayla berencana membunuh snow golem itu dari belakang. Tapi anehnya setelah dipukul, semua pukulannya Kayla menembus semua. Kayla merasa pasrah dan ia langsung berlari masuk ke dalam rumahnya. Karena masih penasaran, di dalam rumah Kayla membuat pedang. Tapi saat ia melihat di jendela, snow golem itu sekarang sudah menghilang. Dengan berani, Kayla mencarinya keluar rumah. Namun sayangnya, ia tidak berhasil menemukannya. Di situ Kayla memiliki firasat buruk. Ia seperti merasa snow golem itu sedang mengawasinya terus-menerus. Karena hal itu, Kayla memutuskan untuk berdiam diri di dalam rumah sambil melihat ke jendela. Merasa snow golem itu nggak akan keluar, Kayla memutuskan mencarinya lagi keluar. Dengan keberanian yang tersisa, Kayla mencari snow golem itu tanpa arah. Setelah mencarinya di segala arah, Kayla merasa mungkin snow golem itu sudah hilang. Karena menurutnya sudah aman, Kayla memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Tapi saat kembali, Kayla merasa pintunya tadi harusnya sudah ia tutup. Saat berjalan perlahan menuju pintunya, guys, ini dia member yang udah join ke membership channelku. Kalau semisal kalian ingin nama channel kalian muncul di video-video creepypasta kayak gini, kalian juga bisa join guys. Banyak bacot. Yang keempat, jika kamu menemukan wandering trader yang seperti ini, hapus worldmu sekarang juga. Ada seorang player bernama Anton yang sudah menyelesaikan banyak progres di worldnya, dan ia memutuskan untuk pergi memancing untuk mengembalikan tenaganya. Di situ Anton mengambil pancingannya dan langsung pergi ke bawah ke ruangan mancingnya. Karena pancingannya masih biasa, Anton memancing cukup lama untuk mendapatkan ikan. Karena terlalu
niatnya untuk memancing. Beberapa saat kemudian, Anton mendengar suara hewan yang mati. Karena penasaran, Anton pergi ke atas untuk melihatnya. Karena suara itu terdengar dari dalam air, Anton segera berenang dan menemukan ada ikan yang mati karena magma blok. Merasa itu adalah hal yang biasa, Anton kembali lagi ke atas dan menemukan Wandering Trader di sekitar. Seketika Anton langsung menghampirinya dan melihat barang apa saja yang dijual Wandering Trader itu. Namun yang anehnya, trader itu tidak bisa dikejar. Seperti ia tidak menjual barang apapun. Saat hendak berjalan pulang, anehnya trader itu menatap ke arah Anton. Sontak Anton mulai takut dengan tatapan itu. Jadi Anton memutuskan untuk kembali ke rumah saja, menjauh dari trader itu. Setelah masuk ke rumah, Anton tidak tahu harus melakukan apa lagi. Anton hanya melompat-lompat sambil melihat ke arah jendela. Beberapa saat kemudian, Anton merasa layar monitornya seperti TV yang rusak, tapi kembali normal lagi. Di dalam rumah, Anton terus memikirkan Wandering Trader tadi. Di situ Anton terus merasakan seperti akan ada hal buruk yang terjadi padanya. Jadi karena penasaran, Anton mencoba mengintip Wandering Trader itu dari kejauhan. Saat sedang mengintip, tiba-tiba Wandering Trader itu memakai Invisible Potion. Dan di saat itu Anton menyadari kalau terdapat Brown yang melempar trident ke arah Wandering Trader. Tapi karena Wandering Trader itu menghilang, Anton tidak bisa melihat apa yang dilakukan oleh trader tersebut. Setelah menunggu beberapa menit, Anton mencari trader itu karena kemungkinan efek invisible-nya sudah habis. Dan ketika sedang mencari, di situ Anton menemukannya dan melihat pergerakannya dari dekat. Karena tidak ada yang aneh, Anton memutuskan menebang pohon dan kembali ke rumah saja. Saat di dalam rumah, anehnya Anton tidak dapat mendengar suara dari trader itu. Merasa heran, Anton mengeceknya melalui jendela, tapi tetap tidak menemukannya. Untungnya ketika Anton kembali ke tempat sebelumnya, Anton berhasil menemukan trader itu lagi. Namun entah mengapa setiap Anton melihat trader itu, layar monitornya semakin banyak garis-garis putih. Tapi Anton mengabaikan hal tersebut. Setelahnya Anton berjalan menuju rumahnya. Namun sebelum masuk, Anton melihat ke arah sungai. Dan yang anehnya, Anton tidak melihat satupun ikan di sana. Karena penasaran, Anton berenang dan benar saja, di sungai itu tidak ada satupun ikan. Merasa merinding, Anton kembali ke atas. Namun di situ ia malah bertatapan dengan trader itu. Merasa trader itu ada kaitannya, Anton berjalan mendekati trader itu secara perlahan. Setelah berjarak sangat dekat, mereka berdua kembali bertatapan. Dan kali ini, trader itu seperti melihat Anton dengan sangat serius. Di dunia nyata, Anton merasa mual setelah menatap muka trader itu terlalu lama. Tapi yang anehnya saat trader itu pergi, Anton tidak merasa mual lagi. Setelah kejadian mual itu, Anton dengan serius memperhatikan gerak-gerik dari trader itu.